Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mungkin ini rasanya masih asing. Baru mungkin pertama kali kita rayakan secara khusus, kita syukuri secara khusus baptisan pertama di paroki kita. Yang biasanya digabungkan dengan perayaan pesta nama yang kita rayakan sekaligus pada bulan Juni. Kita merayakan pesta nama tanggal 29 Juni. Setiap tanggal 29 Juni bertepatan dengan peringatan atau pesta Santo Paulus, Hari Raya Santo Paulus, Petrus dan Paulus. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, kami mengajak kita semua mensyukuri bahwa sebuah paroki dikukuhkan sebagai sebuah persekutuan yang mandiri. Salah satunya ketika di tempat itu, di paroki itu, kemudian dicatat untuk pertama kali sebuah peristiwa baptisan. Kalau sedikit kita melihat sejarah, sedikit melihat sejarah secara umum kota Depok ini dan juga paroki kita, ada fakta-fakta yang menarik. Yang pertama, konon katanya sejarah kota Depok ini ada yang mengatakan bahwa Depok itu singkatan dari bahasa Belanda, De Eerste Protestant onder den Kerk. Kalau menurut Pater Alfon, artinya gereja Kristen pertama orang-orang bawahan. Jadi kalau kita melihat sejarah kota Depok ini dulu, Kastelin, seorang juragan mempunyai banyak budak. Budaknya itu diambil dari macam-macam daerah, ada dari Bali, Sulawesi, dan dari Timor. Dan kemudian mereka, budak-budak itu pada tahun 1714 dibaptis sebagai orang Kristen ya, seperti gereja-gereja yang lain itu. Dan kemudian karena baptisan itu, maka mereka kemudian dianggap setara dengan orang-orang Belanda. Maka kemudian disebut sebagai orang Belanda Depok. Lalu bagaimana dengan kita orang-orang Katolik? Menurut catatan sejarah, sebenarnya sejak tahun 1927 sudah ada orang Katolik di Depok ini. Ketika yang lain gereja-gereja Kristen sudah ada di Depok ini tahun 27. Tetapi mereka masih beribadat, merayakan Ekaristi, kalau tidak di Bogor ya di Jakarta. Mereka harus ke Jakarta atau ke Bogor untuk merayakan Ekaristi. Lalu kemudian tahun 40, sekitar tahun 40-an mulai ada imam-imam dari Bogor yang melayani umat Katolik di Depok ini dan dirayakan di rumah-rumah. Perayaan Ekaristi dirayakan menurut sejarah, catatan sejarah dirayakan di rumah-rumah dan kemudian sampai menjadi perayaan seminggu sekali, 1 pekan sekali mereka datang ke Depok dan merayakan Ekaristi untuk orang-orang Katolik di Depok ini. Baru akhirnya tahun 50-an ketika banyak orang Belanda pulang kembali ke negeri Belanda, tanah ini, Jalan Melati nomor 4 ini yang sekarang namanya Jalan Melati nomor 4 ini, yang dulunya milik orang Belanda, kemudian berhasil dibeli oleh Monsignor Geise dan kemudian mulai akhir tahun 50-an gereja ada di sini, gereja yang lama yang di sebelah itu. Gereja Kapel, gereja Roma, ruang Roma itu dulu gereja yang pertama. Tahun akhir 50-an dan kemudian ada pastor yang mulai menetap di sini dan bukan lagi datang pulang ke Bogor, namanya Pastor J.J. Rosen. Kalau Anda sekalian pergi ke gedung Yohanes Paulus, ruangan pertama di lantai 1 itu diberi nama ruangan J.J. Rosen. Dia menjadi imam pertama yang menetap di paroki ini melayani umat di tempat ini. Baru kemudian tanggal 7 Februari ada baptisan yang pertama yang tadi saya sampaikan, namanya Estelita Esperanza Maria. Dia lahir 4 Januari 1960 dan dibaptis 7 Februari 1960 oleh Pater J.J. Rosen. Maka kemudian sejak itu, mungkin sebelumnya catatan baptisan orang-orang yang di sini dicatat dari katedral atau dari Jakarta.
Tapi kemudian sejak tanggal itu di catatan buku baptis Paroki Santo Paulus dia orang pertama yang dibaptis di paroki ini. Dan sekarang saudara-saudari yang terkasih, terakhir terupdate baptisan terakhir tanggal 13 November 2021 sudah tercatat 3.572 orang yang dibaptis di paroki ini. Dari total kurang lebih 5.000-an umat paroki Santo Paulus Depok ini. Sehingga sekitar ada 2.000-an umat juga yang pendatang dibaptis dari tempat lain dan kemudian menetap di paroki Paulus Depok ini. Saudara-saudari yang terkasih, sedikit fakta-fakta sejarah itu mau mengungkapkan sebuah ungkapan syukur bahwa perjalanan gereja, paroki kita itu perjalanan yang panjang. Perjuangan untuk kemudian juga mempunyai gereja yang lebih besar ini baru terlaksana tahun 1988, diberkati oleh Monsinyur Ignatius Harsono, Imam Keuskupan Bogor yang menjadi uskup pribumi pertama di Keuskupan Bogor. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita kemudian melihat, merefleksikan baptisan pertama di paroki ini dalam kerangka bacaan Injil dan bacaan-bacaan hari ini, mengajak kita pertama menyadari bahwa seperti dalam bacaan Injil, dikisahkan tentang panggilan Petrus, pertobatan Petrus, dibingkai dalam dua hal yang menarik. Yang pertama mengenai sebutan dan yang kedua menyangkut nama. Simon ketika bertemu dengan Yesus yang pertama disebutkan dalam Injil Simon. Lalu kemudian ketika dia sudah menangkap ikan yang banyak setelah diminta Yesus, namanya Simon Petrus. Lalu kemudian di awal dia menyebut Yesus hanya sebagai guru. Tapi setelah menerima pengalaman mujizat menangkap banyak ikan, dia menyebut Yesus sebagai Tuhan. Apa maksudnya? Ada dua hal. Yang pertama, sebutan Simon menjadi Simon Petrus mau mengungkapkan bahwa ada perubahan hidup, pembaruan pribadi dari Simon Petrus itu. Dan kemudian pembaruan pribadi dan nama itu mampu mengubah hidup Petrus karena perjumpaan dengan Yesus. Dari bertemu seorang guru yang dia kenal sebagai pengajar, lalu kemudian mengalami mujizat yang hanya Tuhan yang bisa melakukan, maka dia kemudian memanggil Yesus sebagai guru. Baptisan, saudara-saudari yang terkasih, juga mengajak kita untuk menempatkan Yesus sebagai guru dan Tuhan kita. Sebagai guru, maka kalau orang Jawa mengatakan digugu dan ditiru, diikuti dan ditepati ajarannya dan ditiru teladan baiknya. Maka ketika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai guru kita, maka kita diajak untuk senantiasa menjadikan Yesus sebagai pedoman hidup kita, penuntun jalan kita melalui ajaran-ajarannya, melalui perintah-perintahnya, mengasihi, mengampuni, melayani. Itu semua yang diminta oleh Tuhan, oleh Yesus sebagai guru kita. Dan kita kemudian melangkah lebih jauh menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang mempunyai kerapuhan. Bacaan pertama kita mendengar Yesaya, menyadari bahwa dirinya tidak mampu, tidak pantas. Tapi kemudian dosanya diampuni Tuhan melalui bara yang ditempelkan pada mulutnya dan kemudian dosanya diampuni. Dan pengampunan itu membuat Yesaya mengatakan kepada Tuhan, inilah aku, utuslah aku. Dalam bacaan Injil, Petrus juga mengalami demikian. Perjumpaan dengan Yesus yang membawa dia pada lompatan iman bahwa kepada Yesus yang seorang tukang kayu dia harus percaya. Dan kemudian ternyata kepercayaannya itu membawa dia kepada keberhasilan menangkap ikan, pada mujizat itu membuat dia kemudian meyakini bahwa jalan Tuhan itu sangat menarik, sangat unik. Kadang-kadang tidak kita pahami, kadang-kadang tidak kita bayangkan.
melalui orang-orang di sekitar kita. Tuhan mengingatkan kita melalui perjumpaan kita dengan banyak orang. Dan perjumpaan itu membuat kita kemudian sadar bahwa kita tidak sempurna. Kita mempunyai kelemahan dan kekurangan, dan hanya bersama dengan yang lain kita bisa menuju dan mengusahakan kesempurnaan itu. Semoga saudara-saudari yang terkasih, pengalaman baptisan yang pertama, syukur atas baptisan yang pertama, dan juga pengalaman Petrus yang bertobat, yang berawal dari Simon menjadi Simon Petrus, yang memanggil Yesus sebagai awalnya hanya sebagai guru dan kemudian menjadi Tuhannya, juga menjadi perjalanan iman kita yang senantiasa menempatkan Yesus sebagai penuntun kita, menempatkan Yesus sebagai pegangan hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.